terhormat operator kita dan teman-teman yang sangat-sangat saya sayangi. Bapak Ibu, terima kasih telah memberikan waktu kepada kita. Sebelumnya perkenalkan kita, nama saya Edi Sugistian Triduana. Saya CGP Rekognisi Angkatan 7 Provinsi Sumatera Selatan. Saya di sini berpisah dengan Ibu Majida. Ibu Majida masuk di Kalimantan Selatan, kalau saya masuk di Sumatera Selatan. Karena pada pagi hari ini saya pun akan melakukan hal sama, yaitu berbagi praktek baik pada modul 1.4 tentang budaya positif. Angkat Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, kita akan belajar di modul 1.4. Itu kita ketemu yang pertama, itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu teori yang jelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sedangkan mid-map substansi modul, di sini Bapak Ibu kita belajar tentang disiplin positif yang mengadopsi dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini di teori beliau ini ada 4, yaitu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adalah realitas atau kebutuhan itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di teori yang pertama, di situ ada namanya makna disiplin, Bapak Ibu. Di sana belajar kontrol dan dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu untuk teori kontrol yang pertama dari Dr. William Glasser. Terus pada saat di teori yang kedua, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Di sana ada teori motivasi. Yang pertama di situ untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan pembelajaran. Di sana yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu. Karena di sini ada motivasi intrinsik dari setiap Bapak Ibu guru di dirinya sendiri. Nah, di sana ada nilai-nilai kebajikan universal dan ada keyakinan jelas. Itu untuk teori dari Dr. William yang kedua. Yang ketiga, di situ kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Di sana ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan juga kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Di situ tadi Bu Majida sudah menjelaskan. Di sana yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu di teori yang ketiga. Yang keempat yaitu di sana terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kedua kekuasaan, ketiga kasih sayang dan rasa cinta, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Saya di sini tidak banyak bercerita, tapi saya akan mencoba menampilkan contoh-contoh. Di sini saya akan menampilkan contoh hukuman. Nah, kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah diinfokan dengan Bu Majida panjang lebar. Saya di sini langsung ke teknisnya, Bapak Ibu. Di sini dia akan berkata identitas, dikatakan identitas gagal, identitas sukses. Di situ ada hukuman,
Di dalam hukum ada disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Di situ ada contoh-contoh, misalnya di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsistensi sesuatu harus terjadi. Terus di restitusinya, restitusi merupakan pilihan dari sesuatu tadi. Ya, berarti kalau hukuman tadi hukuman menjelaskan dia terjadi secara langsung tanpa ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Sedangkan restitusi adalah mereka mendapat pilihan dari apa yang dia kerjakan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Itu kata dari hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Terus selanjutnya, yang restitusi menguatkan murid untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, disinilah bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti akan saya bantu share. Itu ada hukuman, ada konsekuensi. Berarti kita bisa menginformasikan tentang apa yang akan terjadi jikalau Bapak Ibu melakukan hukuman. Oke, yang lanjut ya. Di situ ada korban, yaitu korban mendapatkan keadilan. Sedangkan di konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan di restitusi korban mendapatkan ganti. Itu beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu melakukan hukuman, di sini murid dan anak akan tersakiti. Tapi kalau Bapak Ibu konsekuensi, di sini murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ininya di situ. Kalau restitusi, murid dan anak mendapat penguatan. Kita lanjutkan. Kalau di hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita buka lagi Bapak Ibu kembali. Itu beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya akan buka lagi tentang 5 posisi guru Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Sorry Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita bisa melihat 5 posisi kontrol. Ada dengar Bapak Ibu suaranya? Sudah, di sini sama saja. Bapak Ibu bisa mendengar, bisa mengamati. Di sana ada tulisannya Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Di sini ada tulisan Bapak Ibu bisa melihat, mengamati dan mengidentifikasi dari meskipun tanpa suara. Silakan Bapak Ibu. Posisi pembuat masalah, permasalahan. Posisi teman. Bapak Ibu bisa melihat, karena ini bisa Bapak Ibu bisa membedakan mana yang disebut sebagai penghukum, rasa bersalah. Bapak Ibu silakan diamati.
dampak dari posisi penggugur di anak. Sekarang saya dengar posisi membuat rasa bersalah. Siapa? Merasa bersalah. Iya, membuat yang anak sekolah itu merasa bersalah. Jangan mati nam gitu. Ciri-ciri membuat merasa bersalah. Dampak posisi membuat merasa bersalah yaitu membuat mudah merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu efek dari membuat merasa bersalah. Sekarang posisi tenang, Bapak Ibu bisa kita identifikasi. Suara guru akan ramah. Yang kedua, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Di sini nampaknya Bapak Ibu murid akan bergantung kepada satu orang. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Contohnya, selanjutnya sebagai pemantau, Bapak Ibu.
Sini Bapak Ibu, Bapak posisi pemantau ada dua. Bapak Ibu bisa lihat kembali, saya akan share di grup. Di sini terakhir posisi manajer, dan inilah yang terbaik untuk kita sebagai seorang guru. Di lagi. Bisa diperhatikan kembali Bapak Ibu. Nah, di sini posisi manajer dalam posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak lama dan tidak berlebihan. Bapak Ibu nanti bisa cermati ya. Artinya kita akan mencoba posisi-posisi itu, atau kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, masuk di manakah kita di posisi kontrol itu. Oke ya Bapak Ibu ya, ini sudah saya tampilkan video. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksi, mengevaluasi diri kita sendiri tentang posisi apa yang sudah kita lakukan pada anak didik kita. Di sini sebenarnya untuk keyakinan kelasnya kita bisa ambil dari janji siswa yang kita sudah punya di sekolah. Jadi coba kita secara konsisten melakukan yang ada di janji siswa di SMK 1. Nah di sini Bapak Ibu ya. Posisi manajer, posisi yang paling ideal untuk posisi kontrol gurunya. Oke Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah saya menampilkan tentang posisi kontrol seorang guru, saya akan menampilkan tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin di kelas 11 DKJ. Saya sudah membuat untuk pelatihan. Nah, di sini saya membuat keyakinan kelas. Pakai itu saya Bapak Ibu ya. Di sini saya mencoba menginformasikan sebagai media saya, menginformasikan ke orang lain proses saya melakukan keyakinan kelas di dalam kelas. Di sini yang saya ambil adalah kelas 11 DKJ Bapak Ibu. Ini saya lakukan di hari Sabtu setelah anak-anak melaksanakan penilaian akhir semester ganjil. Nah. Ini cara saya untuk mengambil keyakinan kelas di dalam kelas 11 TKJ. Saya kemarin kerjasama dengan wali kelasnya, saya berkolaborasi dengan beliau untuk menentukan jadwal untuk kita berbagi dengan siswa kita. Nah, ini anak-anak kita. Sebelumnya mereka yel-yel terlebih dahulu untuk memotivasi anak-anak dalam menjalani pembelajaran.
Setelah berdoa, saya menyapa seperti biasa, menyapa, menanyakan bagaimana kabarnya, mengabsen, masuk di setelah berdoa. Setelah berdoa, kita mulai membuat keyakinan kelasnya. Cara saya di sini adalah saya membagikan kertas dengan 4 warna. Dengan 4 warna, satu siswa mendapatkan 2 warna. Itu untuk menuliskan kira-kira apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Saya kemarin mengambil mata pelajaran psikologika. Di sini Bapak Ibu, di sini anak-anak setelah menuliskan dalam kertas dengan 4 warna tadi, anak-anak menempelkan di papan tulis. Nah di sini setelah anak-anak menempelkan, kita mengidentifikasi, mengelompok-kelompokkan sesuai dengan tulisan anak-anak. Yang satu kelompok kita kelompokkan, setelah itu kita tata lagi, kita olah lagi untuk menentukan kalimat yang pas. Karena di dalam keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Gitu Bapak Ibu ya, ini yang saya lakukan. Nah, setelah anak-anak menuliskan ide-idenya, keyakinan kelas itu adalah ide-ide dari anak-anak Bapak Ibu, bukan dari ibu, dari gurunya, tapi dari anak-anak. Kita mengambil informasi dari anak-anak. Setelah anak-anak memberikan informasi, kita mengidentifikasi, terus menyepakati apa yang diinginkan di kelas itu pada mata pelajaran kita. Itu Bapak Ibu ya. Setelah itu, anak-anak pun saya informasikan untuk menuliskannya ke dalam kantor atau di Canva. Jadi bukan tidak menggunakan Canva. Setelah itu Bapak Ibu silakan menandatangani itu. Berarti antara siswa dengan guru, dengan harapan si anak-anak tadi mentaati apa yang sudah menjadi keyakinan di dalam kelas tersebut. Begitu Bapak Ibu. Kemarin ada 7 pengelompokan. Setelah kita buat, kita analisa, kita berunding bersama musyawarah, maka terciptalah 6 keyakinan kelas. Dari 7 pengelompokan tercipta 6 keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang terakhir kemarin adalah membudayakan 5S. Itu dari kesepakatan di kelas 11 TKJ. Pembelajaran. Ya, harus. Artinya kalau kita sudah mulai kesempatan di awal, berarti kita bisa nanti untuk seterusnya kegiatan kita pembelajaran kita. Nah ini kesepakatan kelas yang ini nanti kesepakatan kelasnya seperti ini untuk keyakinannya kelas. Nanti mungkin kelas punya sendiri, guru punya sendiri, sekolah punya sendiri. Monggo. Ini untuk contoh konkret aksi nyata dari penyusunan keyakinan kelas di dalam kelas kita. Oke ya, nah ini saya juga ingin menampilkan tentang kebersihan kerapian dari kelas 11 TKJ Bapak Ibu. Mengapa saya memilih kelas 11 TKJ? Karena memang untuk lokasinya untuk sementara yang terbaik dari teman-teman kita di sini, dengan harapan dapat memotivasi kita juga sebagai wali kelas untuk membenahi kelasnya masing-masing. Oke Bapak Ibu ya, itu contoh konkret pelaksanaan aksi nyata dari keyakinan kelas saya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga akan menampilkan video. Saya langsung aksi nyata aja Bapak Ibu ya, karena tadi Bapak Ibu sudah mendapat informasi dari Bu Majidah secara teoritisnya. Saya di sini akan menampilkan tentang prosesnya saja Bapak Ibu. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Di sini 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, baik sebagai guru, sebagai murid. Nah di sini Bapak Ibu.
Menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, ini Bapak Ki Hajar Dewantara laporan 1. Ibu menuntut, bukan studi ya sekarang menuntut, karena kita sebagai fasilitator sekarang, bukan sebagai guru dan guru. Iya, dulu namanya konsep dan pengetahuan yang kita dapat. Kita bisa mengevaluasi diri kita Bapak Ibu. Di sini seperti itu, berarti di sini mereka dapat melakukan perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cermati ya, karena kita di sini tidak ada formulanya, tapi ada catatannya di sini. Sebenarnya di dalam LMS kita ada kalimat-kalimat untuk membedakan penggunaan apa bertahan hidup, kesenangan, pokoknya ini ada, tapi saya tidak membuka LMS karena ini sebagai memberikan informasi saja ke Bapak Ibu guru ya. Di sini ada kebutuhan dasar untuk ini kita masuk di Sarpras. Ini mah langsung orang tua. Kita aplikasikan di sekolah. Ini anak-anak SMA kebetulan. Perhatikan perilakunya Bapak Ibu. Dari Bapak guru menanti anak di depan pintu gerbang untuk bersalaman. Nah, ini kita bisa ambil, bisa banyak belajar dari video-video yang sudah ada di LMS. Saya akan mencoba berbagi dengan Bapak Ibu nanti. Ini sudah saya download semua Bapak Ibu. Nanti saya bagikan linknya ke Bapak Ibu.
sehingga mereka juga ingin diterima di lingkungan dan temannya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Fashionnya juga dulu. Iya. Semua harus nice. Jangan ditangkap. Semangat. Tapi beda ya SMK sama SMK. Beda. Pakai indra mata melihat. Yang ada pohon-pohon tuh goyang ke sana. Malam-malam dia datang ke sana, orang mau bawa minum. Dalam kelas Nah ini Bapak Ibu, ini guru yang benar ini. Praktek anak-anak praktek. Nah ini yang benar yang perlu kita tiru ini. Jangan lupa bersenang-senang. Ini gurunya luar biasa. Ini kesenangan. Berarti kesenangan sesuai dengan kodrat zaman anak. Anak sukanya HP, jadi kita harus menyesuaikan diri tentang kesenangan anak-anak kita. Banyak game sebenarnya teman-teman. Artinya game sebagai sarana kita untuk pembelajaran ada Mentimeter, ada Padlet, ada Jamboard, banyak untuk ini. Banyak media pembelajaran yang bisa digunakan untuk memahamikan anak. Nah, ini guru sejarah untuk kesenangan. Ini penguasaan. Siswa juga merasa dirinya kompeten. Nah ini lihat Bapak Ibu. Jadi anak pun didiamnya aku ada pengakuan diri dari temannya, dari gurunya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang kata busana. Ini SMK juga ini. Wah ini seni. Nah di sini ini yang penting ini penguasaan diri anak PD untuk membentukkan kepercayaan diri anak. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bukan gurunya yang pintar tapi anaknya yang pintar. Dua-duanya sepadan. Dia harus gurunya pintar dulu. Gurunya perfect dulu, pintar dulu, baru dikenalkan ke anak-anaknya. Nah itu Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik. Ini penting sekali Bapak Ibu guru sebenarnya. Banyak ilmu yang ada di sini. Belum tentu Bapak Ibu bisa melihat ini karena kebetulan di sini ada calon guru penggeraknya. Bapak Ibu bisa melihat, bisa mengidentifikasi dan bisa mencoba untuk menerapkan ilmu-ilmu baru yang Bapak Ibu belum pernah tahu. Kita harus refleksi Bapak Ibu, merefleksikan diri kita seperti apa diri kita selama ini. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jangan merasa kita yang terbaik, padahal masih banyak di luar sana yang baik untuk kita ambil pelajaran. Ini kata kunci, mari kita menjadi guru yang lebih baik untuk memahami kebutuhan peserta didik kita. Oke ya Bapak Ibu ya, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Masih ada lagi Bapak Ibu guru videonya. Di sini saya akan menampilkan tentang pelaksanaan atau teknis segitiga restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tadi kan masih membayangkan, tapi sekarang masih konkret. Bapak Ibu bisa lihat seperti apa untuk kegiatan segitiga restitusinya. Ya Bapak Ibu, silakan lihat Bapak Ibu. Di sini penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa mendengarkan, di sini karena nggak bisa mendengarkan, Bapak Ibu bisa melihat dari tulisan yang dipaparkan di video. Merdeka Merdeka. Nah di sini Bapak Dr. William Lesa. Ini teori yang Bapak bisa Bapak Ibu bisa dibaca. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru. Penting sekali. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu nanti bisa mencoba diterapkan di kelas kita masing-masing. Yang berperan sebagai guru, wali kelas, BP bisa mencoba untuk menerapkan hal ini Bapak Ibu. Dan kebetulan saya kemarin juga sudah menerapkan hal ini dengan sama dengan anak kelas 11 TKJ, itu Nurul sama Rofi.
kita belajar terlebih dahulu Bapak Ibu, karena tidak semuanya kita bisa melakukan itu. Pelan-pelan kita belajar dulu, baru kita akan mencoba menangani hal-hal yang sekiranya ini sebenarnya lebih arahnya ke wawasan kesiswaan ini sebenarnya, tapi saya bermaksudnya tidak ada ini. Ini Bapak Ibu. Tidak harus, yang penting teman-teman kita kan berbagi nih ceritanya. Mau diterima ya alhamdulillah, nggak mau diterima ya enggak apa-apa. Tetap semangat yang penting. Tetap semangat untuk berubah, itu yang penting Bapak Ibu. Jangan pesimis, semua tuh bisa. Saya punya TGP pun banyak yang pesimis dengan kondisi anak SMK. Kebetulan saya memegang TGP ada guru SMK ada 10 orang. Artinya itulah tantangan kita. Gak usah khawatir Bapak Ibu guru. Dan di sini ada Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama berdasarkan prinsip mengubah kesalahan dan bagaimana posisi Bapak Ibu bisa mengikuti ini. Berarti posisi-posisi untuk menstabilkan identitas dari si anak. Di sini saya yang tidak tahu tulisannya Bapak Ibu. Sedangkan ada tulisan itu. Sisi keduanya yaitu tiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini ada yang pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari bentuknya siklus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat pertama memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Sedangkan pernyataannya adalah kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi diri. Itu untuk sesi 2 validasi
yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Ibu, di sini segitiga institusi diharapkan yang pertama murid menjadi lebih kuat secara pribadi, kedua membuka wawasan murid agar tadi ada 3 Bapak Ibu ya, itu untuk segitiga institusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi saya sudah menginformasikan tentang 5 posisi kontrol guru. Terus di situ saya sudah membahas tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan institusi. Di sana juga saya sudah menampilkan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia, seorang manusia. Dan yang terakhir adalah saya menampilkan video tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah tadi saya sudah mau menginformasikan ini semuanya. Saya berharap dari informasi yang kita serahkan, yang kita informasikan ke Bapak Ibu yang hebat ini, saya berharap bisa mendapatkan manfaat. Paling tidak saya berbagi ilmu saya bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru dan semoga bisa diterapkan di sekolah kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena prinsipnya seorang guru adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu diharapkan untuk selalu belajar dan belajar membenahi diri kita. Di sana kita mengenal ada namanya kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi spiritual, dan ada kompetensi sosial. Berarti di sini harapan kita adalah Bapak Ibu untuk terus belajar membenahi diri untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, sehingga tugas kita sebagai guru atau fasilitator ilmu, berbagi ilmu dengan siswa akan diterima anak dengan baik dan menjadi ladang amal, catatan amal baik kita untuk kita bawa di akhir nanti Bapak Ibu. Nah, insya Allah dengan keikhlasan kita sebagai seorang guru dengan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, itu pun akan menjadi catatan amal baik kita, karena anak-anak kita akan menjadi lebih baik dari diri kita. Karena mungkin kita nanti sampai usia 60 tahun kita kan sebagai seorang guru, tapi anak-anak kita mungkin ada yang jadi guru lagi, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Harapannya dari tanaman yang kita tanam itu berubah dan insya Allah menanamkan kebaikan tetap mengalir ke diri kita Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, dan saya ucapkan sangat terima kasih sekali atas waktunya Bapak Ibu, atas Bapak berkenannya Bapak Ibu duduk di sini dalam waktu 1 jam. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf Bapak Ibu, saya kebetulan juga hari Kamis sudah pulang ke Jawa. Saya minta maaf sekali atas segala kesalahan saya. Bapak Ibu ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf dari saya sama Ibu Majidah sebagai guru penggerak. Terima kasih atas. Tadi kita sudah mendengarkan paparan tentang modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif. Kita di sini akan membuka sesi tanya jawab. Satu sesi bisa kita buka 3 pertanyaan. Siapakah yang mau bertanya atau memberikan tambahan? Ada yang bertanya? Berarti tidak ada yang bertanya. Ini mumpung kita ada di sini ya, artinya di sini kan ada 2 fasilitator yang diperbantukan sebagai di BGB Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Mumpung nih kita mungkin bisa menguraikan sedikit seperti apa, mungkin ada masalah-masalah di SMK atau seperti apa tentang peserta didik kita yang kita sebagai fungsi sebagai pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin kita bisa sharing ilmu. Makanya saya berharap ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hubungannya dengan ke-6 modul, ke-6 materi yang tadi kita kupas, yang kita masukkan ke dalam sekolah kita Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan?
Nggak ada ya. Wali kelas, ayo wali kelas. Wali kelas mungkin banyak masalah. Bos, ayo gimana? Gak apa-apa, artinya kita di sini mungkin bisa memberikan gambaran sedikit. Bu Rusmiati, silakan Bu Ros. Lebih memperbaiki lagi ke depannya dengan ilmu yang kita dapatkan ini. Terima kasih Bu Majida, Ibu Eni yang telah berbagi ilmu ke kita di sini dengan kegiatan yang saya tertarik ini dari segitiga restitusi, karena saya sebagai wali kelas banyak sekali saya rasakan kendala-kendala yang saya hadapi dengan siswa saya yang selama ini banyak kesalahan yang saya sampaikan dari khususnya dari saya, penyampaian yang saya sampaikan ke murid saya ternyata salah penyampaian saya gitu selama ini kepada murid saya langsung terpoin ke mereka, padahal itu butuh support system dulu yang harus saya proses, yang harus ternyata seperti ini ya yang baru saya lihat dari kegiatan hari ini itu banyak sekali yang harus saya perbaiki ternyata seperti itu. Jadi mungkin saya maksudnya saya ini cuma dengan kegiatan ini cuma tidak ada pertanyaan, cuma memperkuat saja maksudnya seperti itu. Jadi ilmu baru buat saya, khususnya saya sebagai wali kelas. Oke, terima kasih Bu Rusmiati, guru tercantik di SMK Sarmuhati. Adakah pertanyaan lain atau masukan buat kita? Di sini kan kita juga harus merefleksikan diri kita ya. Artinya merefleksikan dari pembelajaran yang kita informasikan pada hari ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Indah, tanggapan, tambahan, sanggahan, Bu Ani. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru saya dan Ibu Majida. Ibu Narti. Ibu Majida panggil. Iya, Bapak Ibu yang saya banggakan semua teman-teman guru SMK yang hebat, dengan moto kita SMK bisa. Ya, harapan saya dengan Ibu Eni sebagai calon guru penggerak, kami sudah melakoni pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, ini adalah hasil berbagi kami ke Bapak Ibu semua. Harapannya bahwa kita SMK 1 harus melakukan sebuah perubahan Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus bergerak dan kita harus menggerakkan Bapak Ibu. Ya, kalau saya dengan Ibu ini mungkin kita sudah berada di posisi tergerak dan bergerak. Ya, tinggal bagaimana kita akan menggerakkan Bapak Ibu. Ya, tetapi lagi-lagi Bapak Ibu yang tadi saya juga menyampaikan sedikit bahwa motivasi intrinsik dalam diri kita itu adalah penting Bapak Ibu. Karena kita mau ingin melakukan sebuah perubahan itu bisa dari faktor yang luar. Ya. Seluruhnya siap gerak. Barisan depan gerak. Tegap gerak. Kepada Ibu Guru diberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
Siap. Tunjukkan ilmu. Pipa, pipa, teknik, teknik. Pipa, pipa, teknik, teknik. Aku ini anak teknik, sekolah paling bergengsi. Aku ini anak teknik, sekolah paling berbobot. Aku suka teknik, teknik, teknik suka aku suka guru, guru, guru suka aku. Selamat TKJ. Siap. Luar biasa. Oke, silahkan duduk kembali. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ini ya, kita ketemu lagi pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Taufik. Taufik. Siapa lagi? Sabri. Sabri. Siapa lagi? Aco. Aco. Mengapa nggak masuk kelas? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Berarti tidak sakit, tidak Ya. ada informasi. Malas. Malas. Oke ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, karena kita hari ini belajarnya hari apa? Belajar simkodik ya. Hari ini belajar simkodik di KD 1.6. Oke ya. Seperti biasa sebelum kita belajar, kita buat keyakinan kelas. Ibu nanti akan bagikan kertas. Di sini ada empat warna. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning. Kalian nanti tuliskan di sini. Kira-kira menurut kalian kesepakatan apa yang akan kita peroleh pada saat pembelajaran simkodik? Oke ya? Siap? Siap. Biasa keluarkan pena kalian terlebih dahulu. Keluarkan bukunya. Setelah itu nanti silahkan tuliskan menurut kalian keyakinan kelas apa yang kalian ingin tampilkan di kelas ini. Oke ya? Saya bagikan kertasnya. Satu orang saya akan kasih dua warna kertas. Satu orang dua lembar. Satu orang dua lembar. Satu orang dua lembar ya. Oke, siap. Satu orang dua lembar. Siap ya, oke ya. Oke. Satu orang dua lembar. Oke, 3. Ini 3 lagi ya. Nanti kalian tuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian harapkan dari pembelajaran simulasi
digital. Oke ya, bisa ya? Tuliskan di kertas. Nanti kalau sudah kalian tuliskan, kalian bisa sudah deh. Belum. Nanti kalian tempelkan di papan tulis. Masih semangat hari ini? Masih. Oke ya, kalian tuliskan untuk kesepakatan kelas yang kalian usulkan dalam pembelajaran simulasi digital. Ya, saya di sini nanti mau dituliskan di tempelkan. Nanti kalian bisa tempelkan di sini usul yang kalian utarakan untuk kesepakatan kelas pada mata pelajaran simulasi digital. Siap? Silakan tuliskan sejenak. Agak besar-besar yang tulisnya ya. Karena kertasnya besar. Agak besar yang sudah selesai. Menurut kalian ya, menurut kalian tuliskan apa yang kalian inginkan pada saat pembelajaran di kelas pada mata pelajaran simulasi digital. Oke ya? Sudah ada yang sudah siap? Sudah selesai memberikan pendapatnya? Ya. Sudah, mari kita tempel. Silakan ditempel. Kasih di tengah deh. Agak di tengah tulisnya. Silakan tuliskan di kertas tadi. Oke ya. Saya lagi. Nah, itu kesepakatan kelas usul kalian semua ya. Tulisannya besar ya, biar bisa terbaca. Oke, luar biasa. Semua sudah memberikan pendapatnya? Ya. Sudah ya? Belum, tapi belum. Ya. Kesepakatan kelasnya bermacam-macam nih. Kesepakatan kelasnya bermacam-macam di sini. Coba, sudah selesai? Sudah selesai, sudah memberikan pendapatnya semua. Oke. Sudah? Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 orang. Apakah di sini ada 17 orang? 18. Ada satu yang belum memberikan pendapatnya. Siapa? Oke. Udah 18 ya? Oke, kita baca satu sekarang. Kita baca satu-satu, terus kita sepakati. Kira-kira yang masuk di kesepakatan kelas apa saja? Di situ yang pertama, dilarang mengganggu orang lain. Bagaimana? Yang kedua, tidak ada gerakan tambahan. Wow, dari 6 proses pembelajaran berlangsung di kelas. Ini gini ada, tidak ada gerakan tambahan dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Bagaimana? Sepakat semua. Di situ
Bisa diutarakan? Alasannya apa kamu kok sampai membuat pusaka kelas seperti itu? Alasannya karena di saat ada tugas itu kan kebanyakan dari membuat kelas itu lebih kayak percuma kalau dinilai tugas 100 nggak jadi apa kan 50 karena hasil dari tugas ataupun tulisan. Alasannya begitu ya. Terus di sini berikutnya adalah meningkatkan disiplin. Siapakah yang menuliskan meningkatkan disiplin? Alasannya apa? Apakah kamu selama ini nggak pernah disiplin? Atau seperti apa? Disiplin terus. Apakah yang lain-lain disiplin? Sebagian disiplin, sebagian enggak. Dan sekarang kita sepakati bahwa kita harus semua disiplin ya. Lanjut. Di situ dilarang menyontek tugas temennya. Ini siapa yang tulis? Ayo, alasannya apa? Memang kamu sering nyontek temanmu? Atau temanmu yang nyontek kamu? Berarti ini dia membuat usulan dilarang menyontek tugas temannya. Ini usulannya dia. Nah di sini saling menghormati, saling menghargai dan menghormati, oke ya. Terus dilarang membuang sampah sembarangan. Wah, kelas sudah bersih. Lanjut, bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekitarnya. Oke, selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas dari guru. Oke, sekarang kita pilih nih. Dari sekian ini nih, dari sekian ini, yang menurut kamu dilarang mengganggu orang lain, ini sama dengan yang mana? Berarti samaran ini ya, ini ya. Berisik ini ya. Jadi kita cabut, kita tempelkan di sini. Terus setelah itu mana lagi? Mana lagi? Tidak ada gerakan tangan masuk di sini? Karena masuk di benang. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang mana lagi ya? Yang sama dengan dilarang mengganggu orang lain. Adakah yang lain? Menyontek. Nah, ini kan mengganggu juga kan? Oke. Kita pindahkan di sini. Oke ya. Terus adakah yang lain? Adakah yang lain? Dilarang membuang sampah sudah beda. Selalu tepat waktu dalam mengerjakan, menjaga. Sudah nggak ada ya? Saling menghargai dan menghormati. Apakah sejenis dengan ini? Tidak sejenis. Yang lain, kembalikan barangnya nggak ada. Tepat waktu nggak ada. Saling peduli, hadir. Oke ya. Berarti untuk dilarang mengganggu orang lain masuk di sini semuanya. Nanti kita tentukan lagi kalimat yang pas. Sekarang kita identifikasi terlebih dahulu yang mirip yang mana. Oke? Lanjut. Di sini jaga iman dan imun agar aman. Apakah ada kalimat yang sejenis? Jaga iman dan imun. Saling peduli. Menghargai dan menghormati. Ini masuk ya? Peduli masuk sini ya? Masuk. Kita masukkan. Kita tempel di sini. Lanjut. Ada lagi yang lain? Ada. Yang mana? Menghargai dan menghormati. Menghargai. Oke. Adakah yang lain? Nah, Disiplin dalam tepat waktu itu. beda dong. Yang lain adakah di sini loh? Peduli, menjaga iman dan imun, saling menghormati yang sejenis dengan kata kalimat ini. Yang mana yang lain? Kembangkan, kembalikan tepat waktu. Sudah nggak ada ya? Boleh? Boleh. Sekarang selanjutnya tepat waktu dan aktif di kelas. Ini sama dengan yang mana? Ini sama? Di sini ada hadir di sekolah 15 menit sebelum sama ya? Sama. Oke, kita tempelkan di sini. Adakah yang lain? Meningkatkan disiplin. Meningkatkan disiplin apakah sama dengan di sini? Sama nggak? Enggak. Kalau yang ini bekerja selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas guru ini. Masuk ya? Ya. Terus mana lagi? Sudah nggak ada? Sudah nggak ada toh? Sekarang kata berikutnya adalah kembalikan. Kalimat berikutnya adalah kembalikan barang di tempatnya. Adakah kalimat yang sama? Membuang sampah. Membuang sampah. Dilarang ini ya. Dilarang membuang sampah pada tempatnya.
mengidentifikasi ada usulan kesepakatan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kesepakatan kelas. Yang pertama di sini membahas tentang jangan mengganggu, dilarang menyontek. Nah, dari 4, 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 ini kita ambil kesimpulan apa? Kira-kira di sini ada dilarang berribut pada saat belajar, terus dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, tidak ada gerakan tambahan dalam pembelajaran berlangsung di kelas. Yang keempat, dilarang menyontek tugas temannya. Yang kelima, saat pembelajaran dimulai diharapkan agar semua siswa memperhatikan, memahami, mencermati pada mata pelajaran. Usulan kamu apa di sini? Kira-kira kalimat yang pas apa? Ayo, siapa yang berani? Kalimat yang pas menurut kalian dari 5 kalimat tersebut apa kira-kira? Ini yang pertama. Apa ayo? Rofi? Menurut apa Rofi? Rofi? Menurutmu kalimat yang pas apa Rofi? Apa Rofi kira-kira? Yang lain? Yang lain apa? Kalimat yang pas untuk kalimat dari usulan teman-teman kalian. Di sini ada dilarang berribut pada saat belajar, dilarang mengganggu orang lain, tidak ada gerakan tambahan dalam proses pembelajaran berlangsung di kelas, dilarang menyontek tugasnya, dan mengikuti dilarang menggunakan dan menghidupkan handphone. Apa? Kira-kira yang pas kalimatnya dari 5 kalimat ini? Nomor 1, dilarang berribut. Kalau dilarang ini, kalau dilarang namanya biasanya, kalau dilarang ini malah dilawan. Adakah kata yang bagus? Yang ketiga, tidak ada gerakan tambahan. Wow. Kalau dikatakan tidak ada, pasti nanti akan ada. Kira-kira yang mana nih? Apa? Gimana? Kira-kira yang pertama apa? Apa yuk? Ada usulan dulu? Jangan kamu membuat masalah di dalam kelas, kamu tidak mendapatkan masalah di sekolah. Gimana? Janganlah kamu membuat masalah dalam kelas agar kamu tidak mendapatkan masalah di sekolah. Janganlah, nggak terlalu panjang. Bisa disingkat, janganlah membuat masalah di dalam kelas agar masalah di dalam kelasnya dikurangi. Janganlah membuat masalah di kelas agar kamu tidak mendapatkan masalah di kelas, agar kamu tidak mendapatkan masalah. Kira-kira nih bahasa Indonesia, janganlah membuat masalah agar tidak mendapat masalah. Kalau saya udah begitu, bagaimana teman-teman yang lain? Sepakat? Tapi di kelasnya kita buang. Berarti kita berlaku di kelas maupun di luar kelas. Boleh? Boleh ya? Berarti janganlah membuat masalah agar kamu tidak mendapat masalah. Keren bahasanya. Oke. Siap. Luar biasa. Nomor 1, nomor 2. Kan nomor 2 nih. Di sini saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga iman dan imun agar aman. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Dari ini nih, mana kalimat yang kamu pilih? Yang pertama. Sepakat yang pertama? Saya bicara yang pertama. Yang pertama, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Bagaimana yang lain? Sepakat. Kita berarti ambil kalimat yang pertama ya. Oke, berarti saling peduli, menghargai. Ada salingnya nggak? Nggak ada ya. Menghargai dan
membantu satu sama lain. Oke ya, kita sepakat ya. Berarti nanti kalian di dalam kelas ini pada saat pembelajaran psikodik itu di situ saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Berarti jika nanti ada temannya yang nggak bisa, kamu mengajari teman yang lain ya. Oke ya, sepakat ya. Lanjut di ketiga. Selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas dari guru, tepat waktu dan aktif di kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, meningkatkan disiplin. Kata kalimat manakah yang pas? Pernyataan ketiga. Gimana? Ketiga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang lain? Di kelas. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas guru yaitu tepat waktu dan aktif di kelas. Bagaimana yang lain? Terserah kami, terserah kita bersama karena kita yang mengusulkan, kita yang menyepakati. Yang mana kira-kira dari poin ketiga itu kita ambil, kita sepakati kalimat apa yang pas? Ketiga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bagaimana yang lain? Sepakat ya. Berarti kita ambil di hadir di sekolah 15 menit. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Sebelum pembelajaran dimulai. Oke, lanjutnya dimulai. Oke ya, berarti sudah ada 4. Masuk ke 4. Di situ kembalikan barang di tempatnya, dilarang membuang sampah. Kita ambil yang mana? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kata dilarang pasti akan dilanggar. Kira-kira kita pakai apa? Pertama, kembalikan barang. Jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Di sini ada usulan jagalah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu kamu sudah yakin? Kalau kamu sudah yakin tidak apa-apa? Yakin? Oke, apa? Jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena kebersihan adalah adalah sebagian dari iman. Oke ya, sebagian dari iman. Oke, luar biasa ya anak-anak ini ternyata. 5. Membudayakan membaca. Ini ada yang usul nih. Membudayakan membaca. Apakah semuanya setuju? Setuju. Mau berliterasi? Mau. Benar nih. Bagaimana kata kelas? Bisa mengkoordinir untuk mencarikan buku teman-temannya? Bisa ya. Berarti kita sepakati membudayakan membaca ya. Karena membudayakan membaca. Kita luar biasa membaca. Lanjut. Yang keenam. Di situ usulannya adalah selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan pada sekitarnya. Bagaimana ini? Yang kedua. Ini sama dengan yang di sini, Pak. Tapi mana kebersihan ini? Ini toh. Nah, toh? Ya toh? Kalau yang ini, saling bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Apakah sejenis dengan ini? Sejenis toh. Berarti kita masukkan di 2 ya. Oke, kita masukkan di 2. Lanjut. Berarti 6-0 ya. Masuk di 3. Budaya 5S. Bagaimana budaya 5S? Sepakat? Sepakat. Di sini budaya 5S. Apakah 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Wow. Salam, sapa,
Oke ya. Kita sudah sepakat di pembelajaran simpodik itu ada 6 kesepakatan. Oke, silakan bentuk kelas menulisnya. Nanti untuk dipindah ke di bagian poster, ya, berarti di bagian poster setelah itu bisa ditempel